diterbitkan oleh Dinas Permukiman, ya. Yang terbaru itu adalah tahun 2019, ya. Namun sebelum sebelum ini juga ada peraturan lain, ya, peraturan lain. Ini ada peraturan lain yang berasal dari tahun 2012, ya, 2012. Nah, ini 2012 udah menganut sistem respon spektrum, tapi ada juga yang menganut peraturan nomor 2002. Nah, ini 2000, ada 3 buah peraturan yang cukup fundamental nih, ya. Oke. Jadi kalau tahun 2002 dia rapid, ya, kasar. Nah, tapi ketika masuk 2012 sampai 2012 dia sudah smooth karena dia perhitungan gempanya dihitung berdasarkan lokasi di mana pekerjaan kita dilaksanakan. Oke. Namun pada dasarnya gaya, ya, nah, gaya sama dengan, kalau kita ingat hukum Newton 1 kalau salah, sama dengan massa dikali dengan percepatan. Oke. Sama berarti gaya gempa juga, gaya gempa sama dengan massa bangunan atau berat bangunan dikalikan dengan percepatan gempa. Percepatan gempa. Nah, percepatan gempanya terjadi kapan, ya? Nah, ini terjadi percepatan gempanya terjadi kapan? Nah, kalau menurut si peraturan Dinas Permukiman ada yang namanya grafik respons spektrum, ya. Ya, ini terjadi pada masa periode pendek. Nah, ini adalah masa SS. Nah, periode pendek. Lalu ini ada periode 1 detik. Ya, periode 1 detik. Nah, lalu berakhirnya kapan? Nah, biasanya kalau si default dari dinasnya, defaultnya dia adalah 6 detik. Ya, maksimal 6 detik. 6 detik. 6 detik. Oke. Nah, oke. Dari SS ini periode pendeknya itu ketika gempa terjadi, ini sekitar 0,2 detik. Ketika gempa itu mulai terjadi, ya, detik. Lalu ketika gempa terjadi, nah ini pada 1 detik, ya. Nah, lalu periode setelah gempa terjadi ini. Biasanya setelah gempa terjadi si bangunan masih bergoyang. Nah, ini maksimal kalau menurut Dinas Permukiman adalah 6 detik, ya. Oke. Lalu apa aja sih yang harus kita perhitungkan untuk menghitung beban gempa ini? Nah, ini ada beberapa parameter yang harus kita ketahui sebelumnya. Nah, pertama adalah berapa percepatan gempa pada periode pendek, ya. Ya, berapa percepatan gempa? Berapa percepatan gempa? Kecepatan gempa pada periode pendek. Periode pendek. Oke. Nah, ini kita belum berbicara masalah bangunannya, kita belum bicara, ya. Kita masih jalan-jalan di sekitar gaya gempa atau di lokasi gempa. Nah, untuk mencari berapa sih percepatan gempa? Nah, percepatan gempa biasanya kalau di sini satuannya adalah gravitasi, ya. Gravitasi. G. Satuannya adalah gravitasi. Berarti 1 gravitasi sama dengan 9,8 meter per second kuadrat, ya. Jadi G atau gravitasi, kalau kita ingat rumus di
mata kuliah pelajaran fisika, gaya gravitasi itu gravitasi sebenarnya 9,8 meter per second kuadrat. Nah, sekarang kita percepatannya dapat dari mana? Pada periode pendek sama periode 1 detiknya. Nah, maka kita ada 2 buah cara yang bisa kita lakukan ya untuk mencari berapa sih percepatan gempanya. Jadi Anda bisa mencari pada pada webnya si RSA Cipta Karya. Namun sebelum ini juga kita harus tahu dulu nih kelas tanahnya seperti apa. Ya, ini adalah kelas situs tanah. Oke, maaf loncat ya sebelum ke sini. Kita loncat dulu ke sini. Nah, di sini ada beberapa kelas situs tanah. Ya, kelas situs tanah. Oh, slide-nya enggak ke bawah ya. Tapi udah saya jelaskan di sini. Ketika nilai SPT-nya sedang, maka kita bisa klasifikasikan sebagai tanah sedang. Apabila tanahnya lunak, kita bisa berdasarkan klasifikasikan tanah sebagai tanah lunak. Nah, oke. Lalu kita cari dari sini kelas situs tanahnya udah, baru kita mencari nilai percepatan gempa pada 0,2 detik dan pada periode 1 detik. Nah, di sini ada 2 buah cara ya. Oke, sebentar saya share. Oke, ada 2 buah cara. Cara yang pertama adalah kita tentukan berdasarkan webnya si RSA Cipta Karya. Jadi ketika kita masuk ke web RSA Cipta Karya, kita akan disuguhkan ke dalam 2 pilihan ya. Ada aplikasi desain spektra pada tahun 2010, ada juga pada tahun 2021. Nah, cuman yang 2010 ini sebetulnya sudah nggak bisa dipakai. Kita bisa cek di sini. Cek yang 2010. Nah, dia sudah nggak bisa nih. Kita contoh nama kotanya, kita cari contoh hanya Bandung aja. Bandung. Nah, nggak muncul ya, masih loading panjang. Oke, masih loading. Nah, kita cek yang 2021 nih. Nah, ini yang 2021. Nah, dia sudah terintegrasi dengan Maps. Kita lihat yang 2010. Masih muter, kita tunggu sebentar. Kita tunggu sebentar. Nah, biasanya berhenti di sini nih. Stop. Nah, dia udah nggak gerak lagi. Ya. Jadi bisa kita artikan bahwa yang 2010 ini sudah tidak bisa dipakai. Oke, kita cari yang 2021. Nah, koordinatnya ada 2 cara. Bisa kita ketik berdasarkan nama kota, bisa juga kita ketik berdasarkan koordinat. Atau bisa juga kita zoom berdasarkan maps yang ada di sini. Contohnya di sini kita rencanakan si pekerjaan kita adanya di Cianjur Selatan contohnya. Misalkan ada di sekitar Sindang Barang aja. Oke, nah sudah ada koordinatnya nih. Nah, setelah muncul koordinatnya, baru kita bisa tampilkan berapa sih percepatan gempanya. Nah, ada di sini. Ya. Jadi menurut di sini berdasarkan Cipta Karya itu ada, kita bisa pilih nih rentang waktunya berapa detik. Nah, tapi defaultnya adalah 6 detik nih totalnya. Nah, sebenarnya kita bisa geser nih pada berapa detik, maksimal 20 detik. Nah, berarti kalau 20 detik dia semakin landai. Oke, tapi secara default yang biasa kita pakai adalah periode 6 detik. Oke. Nah, setelah itu
kita tentukan kelas tanahnya seperti apa. Kelas tanahnya seperti apa. Nah, ini kelas tanah kita dapatkan dari hasil penyelidikan tanah. Maaf, ada di materi sebelumnya. Ini kalau nggak salah. Nah, ada di materi sebelumnya. Jadi kita harus lakukan penyelidikan tanah dulu supaya mengetahui ini tanahnya termasuk batuan kah, keras kah, lunak kah, atau apa. Nah, contoh di sini ternyata tanahnya lunak nih. Tanahnya lunak. Nah, maka si aplikasi menyediakan grafik seperti ini. Nah, oke. Nah, nilai SS-nya bisa ketahuan. Nah, oke, berarti pada periode pendek ada percepatan gempa sebesar 1,4 gravitasi. Ya. Lalu pada periode 1 detik terjadi percepatan gempa sebesar 0,6. Nah, berarti sekitar sini ya. Jadi periode 0,2 detik ada di sini. Ya. Nah, ini ada periode 0,2 detik. Lalu pada periode 1 detiknya berapa? Oh, ternyata di sini adalah 0,6. 0,6. Sorry. Nah, 0,6 nih pada periode 1 detiknya, satunya. Di sekitar sini nih, ya. Oke. Nah, lalu ada cara yang kedua, kita menggunakan yang namanya aplikasi sama ya dari Dinas Permukiman juga. Sebentar. Nah, tapi ini bentuknya bukan web ya. Ini berbentuknya exe atau aplikasi. Oke. Nah, sebentar kita cek. Misalkan kalau tadi si koordinatnya berapa sih ketahuan? Min 7,4. Kita masukkan ke aplikasi ini. Sorry, ini lintangnya di bawah, min 7. Nah, lalu bujurnya berapa? Bujurnya 107,14. 107,4. Oke, nah ini bisa kita hitung. Nah, lalu di respon spektrumnya ada di mana? Ada di sini, grafik respon spektrum. Oke. Nah, bedanya cuman di sini untuk aplikasi dia sebetulnya ke Maps udah enggak sinkron ya, mungkin ada bug di si aplikasinya. Ya, cuman saya cari aplikasi yang terbaru dari Dinas Permukiman juga belum keluar. Nah, ini grafiknya kurang lebih nah, T0-nya 0,2, TS-nya 1,01. Nah, cuman di sini kita bisa generate, bisa kita generate si tabel ini bisa kita generate nih, contohnya dengan cara save, grab, and text. Nah, biasanya gini. Kita contohnya save di sini, RSA 2024. Oke, RSA. Oke, kita cek datanya di data D, RSA 2024. Nah, di sini kita bisa generate nih si grafiknya menjadi sebuah koordinat nih. Berarti pada 0,0 sekian, nilai percepatannya lalu pada 0,05 sekian. Nah, ini bisa kita generate. Nah, bedanya kalau si RSA yang 2021 nggak bisa nih kita generate ya ketika kita cuma klik save ya. Nah, dapatnya cuma data ini aja. Ya, cuma data yang mentah gitu. Tapi kalau kita menggunakan si yang ini, menggunakan aplikasi exe, dia datanya lebih proper. Oke, nggak kebuka ya. Oke, lalu next kita tentukan nilai SS dan S1. Oke, kita jadikan patokan misalkan dari si yang namanya web. Nah, ternyata kita temukan nilai SS-nya berapa. Nah, nilai SS-nya
sama dengan, lalu S1-nya berapa. Nah, kita cari menggunakan web. Hasilnya berapa sih? Mana ya tadi ya webnya ya. Nah, ini ya. Nilainya ternyata untuk SS-nya 1,4. Ya, 1,4 untuk SS. Bisa kita oke. Nilai SS-nya 1,4 G. Berarti 1,4 gravitasi. Nilai SS-nya sama dengan 1,4296 G gravitasi. Lalu nilai S1-nya, percepatan gempa pada 1 detiknya berapa? S1-nya adalah 0,6. 0,6 G. Nah, kita lihat kalau kita pakai si aplikasi sama apa enggak nih? Kita bisa sini nilai SS-nya 1,4 di sini ya. Bisa kita lihat 1,429646 sekian. Lalu pada S1-nya adalah 0,6. Oke, berarti menggunakan aplikasi juga nilainya sama nih. Cuma bedanya kalau menggunakan aplikasi kita bisa kita save nih si grafiknya. Soalnya kan ini kan terdiri dari koordinat ya. Ini X, ini Y, terdiri dari koordinat. Nah, kalau si aplikasi kita bisa generate si ininya, koordinatnya, tapi kalau menggunakan web kita nggak bisa nih, soalnya udah dikunci. Oke. Nah, nilai SS sama S1-nya udah ketahuan. Nah, selanjutnya kita cari, tentukan parameter respon spektrum untuk gempa tertimbang maksimum yang telah disesuaikan dengan kelas lokasi. Oke, caranya adalah SMS sama dengan FA dikali SS, lalu SM1-nya FV dikalikan dengan S1. Sementara FA dan FV-nya tergantung pada kelas lokasi, pada nilai SS dan S1. Oke, nah setelah itu sebelum kita mencari respon percepatan maksimumnya yang kita sesuaikan dengan lokasi, kita harus cari nilai FA dan nilai FV. Nah, nilai FA dan FV kita cari berdasarkan tabel yang ini nih, ya. FA dan FV. FA dan FV. Oke, kita geser ke sini. Oh, sorry, salah. Geser ke sini. Nah, ini perhitungan kita minggu lalu ya. Sebentar kita hapus dulu. Nah, kita belajar menghitung percepatan gempa yang tertimbang dengan nilai lokasi. Oke. SS-nya udah kita ketahui nih sebelumnya, ya. Nilai SS kita sama dengan 1,429. 1,429. Lalu nilai S1-nya udah kita ketahui juga, nilainya sebesar 0,6. 0,6 ya. Sekali lagi kita belum berbicara tentang masa bangunan, kita masih berbicara tentang berapa sih gaya gempa yang terjadi pada lokasi tersebut. Nah, yang jadi pertanyaan, berapa sih nilai FA dan berapa sih nilai FV? Oke. Nilai FV. Oke. Nah, di sini untuk mencari nilai FA kita ada di FA-nya FA-nya kita ada di 1,429 nih si S1-nya, berarti nilai FA ya. Nah, kita lihat di sini. Oh, FA kita ada di udah lebih tinggi nih dari S1. Di sini S1 parameternya ada 0,25, 0,5, 0,75,
1 dan 1,25. Nah, FA kita lebih dari 1,25 nih. Oke. Lalu kita tanahnya tanah apa? Misalkan tanahnya tanah lunak. Tanah lunak adanya di SE. Nah, kita coba cek si tanah lunak adanya di mana pengertiannya. Contohnya tanah lunak ada di mana saya slides. Tanah lunak adanya di SE nih, tanah lunak. SE ya, untuk tanah lunak kodenya adalah SE. Nah, berarti nilai N-nya adalah berarti nilai tahanan tanahnya atau harus rata-rata hasil SPT-nya harus kurang dari 15. Oke, maka di sini maksimalnya adalah 1,25. Oke. Sementara kita adanya di SE. Ada di sini nih. Berarti kita SE ada di sini. Yang ini ya. Nah, SE-nya S1 kita lebih dari 1,25. Kalau yang tadi kalau sebelumnya ini hanya 0,83 nih. Berarti kalau 0,83 berada di antara sini. Berarti ada di sini nih. Nah, ternyata kita ada di 1,4. Berarti 1,4 kan di atas ini nih. Geser lagi. Cuman kan di sini ada ketentuan. S1 lebih dari 1,25, maka nilai FA-nya adalah 0,9. Oke, maka kita bisa catat berarti nilai FA-nya adalah 0,9. Sekarang FV-nya berapa? FV-nya kita tentukan berdasarkan tabel ini. Oke, kita tentukan dengan tabel ini. FV kita adalah 0,6. Nah, berarti ada di sini nih. Ada 0,6 ada di sini nih. Nah, sementara ada ketentuan lagi. Apabila nilai S1-nya lebih dari 0,5, ini ya, saya jelaskan. Apabila nilai SS-nya lebih dari 0,5, maka nilai FV-nya adalah 2,4. Maka kita pakai nilai 2,4 ini. Oke, berarti sekarang kita berapa sih parameter SMS-nya? Berarti SMS parameter respons spektrum pada periode pendek adalah FA dikalikan dengan SS. SS-nya berapa? Sama dengan 1,429. FA dinilai SMS-nya sama dengan FA-nya berapa? Berarti 0,9 dikali dengan 1,429. Berapa nilainya? Ada yang bisa bantu? 0,9 dikali 1,429 berapa? 1,286. 1,286. Benar. 1,286. Iya, Pak. Oke, makasih. Nah, sekarang kita tentukan nilai parameter gempa pada 1 detik atau SM1. Caranya adalah FV. Nah, FV-nya kita ketahuan nih 2,4 dikali S1-nya berapa? SMS. S1-nya berapa? Ini S1 ya. S1-nya berapa? Kita dapatnya 0,6. Nah, ini 0,6. Berarti 2,4 dikali 0,6 1,44. 1,44. Oke. Sampai di sini kita balik lagi. Apalagi yang harus kita ketahui nih setelah SMS sama SM1. Nah, oke. Nah, oke. SS-nya udah. Kelas lokasinya berdasarkan hasil tes tanah. Lalu SMS-nya parameter respons spektra tertimbang maksimum yang telah disesuaikan.
udah juga. Nah, sekarang kita tentukan parameter respon percepatan gempa desain. Ya, parameter respon spektra percepatan desain. Nah, caranya 2/3 dikali SMS, sorry, di sini ya lebih jelas, 2/3 dikali SMS dan 2/3 dikali SM1. Oke, berarti di sini 2 per SDS sama dengan, saya kecilkan dulu, SDS sama dengan 2/3 dikali SM1. Nah, SM1-nya sama dengan, langsung aja ya. Nah, SM1-nya adalah 1,286. 1,286. Oke. Ada yang bisa bantu saya? 0,857, Pak. 0,857. Oke. SDS-nya sudah. Parameter respon spektrum pada yang sudah kita sesuaikan. Ya, jadi parameter respon spektra pada desain. Jadi kita buat lebih kecil lagi nih. Oke, lalu SD1 sama dengan 2/3 dikali 1,44. Berapa? 0,96. 0,96. Oke ya. Nah, ini adalah parameter respon gempa untuk daerah yang mana tadi? Untuk daerah ini ya, daerah Cianjur Selatan nih. Cianjur Selatan. Berarti peta sekitar ada di daerah Sindang Barang, Cianjur Selatan. Berarti kalau kita geser lagi, maka nilainya akan berbeda. Nah, ini pada area yang sini ya, Cianjur Selatan. Oke, berarti sekitar Garut. Nah, sekitar ini nih Sindang Barang nih ya. Di ujung selatan Cianjur, maka parameter respon spektranya seperti itu. Nah, ini hasilnya akan berbeda tergantung dengan jenis tanahnya. Oke, next, lalu apalagi nih yang harus kita ketahui? Kita harus tahu kategori resiko dan faktor reduksi gempa. Nah, ketika nilai I sama R, maka ini akan ditentukan berdasarkan fungsi gedung dan jenis struktur. Oke. Nah, di sini ada nilai 8. Berarti nilai 8 ini udah. Nah, ini kategori resiko yang tadi ya. Kategori resiko. Kategori resiko kita berapa? Nah, di sini tergantung dengan fungsi bangunan. Contoh yang kita desain itu adalah rumah sakit. Oke. Berarti faktor keutamaan gempanya atau faktor keutamaan gempanya sama dengan berapa? Nah, ini kita lihat di fungsi bangunan. Nah, di sini terdiri dari beberapa macam. Oke, berarti di sini ada yang pengalinya faktor keutamaan gempanya ada 1, ada yang 1,25 dan ada yang 1,5. Contohnya kita adanya di yang kita rencanakan adalah misalkan rumah sakit nih, rumah sakit atau klinik nih, berarti kita akan ada di sini. Ya, rumah sakit nih. Ya, rumah sakit. Oke, ternyata di kategori 4. Berarti lihat ini kategori 4 resiko faktor keutamaan gempanya berapa?
1,5. Oke, kita catat. Berarti di sini faktor keutamaan gempanya menjadi 1,5. Ntar agak not responding. Kita catat faktor keutamaan gempanya adalah 1,5 ya. Oke. Kenapa 1,5? Karena dia fungsi bangunannya ada di kategori 4. Kita rencananya adalah rumah sakit, kalau nggak rumah fasilitas pendidikan. Berarti di sini faktor keutamaan gempanya adalah 1,5. Lalu next, faktor reduksinya berapa? Di sini maaf ya, di sini nggak tercatat pada grafik ininya. Nah, kita faktor reduksi gempa akan tergantung dengan ada di sini nih. Nah, koefisien modifikasi respon spektrum. Oke. Nah, di sini kita pakai apa? Misalkan kita pakainya koefisien gempanya, ini kita buat tabel terpisah aja ya. Ini 1. Ini 1. Oke. Nah, kita perhatikan di sini ada banyak sekali jenis struktur yang ada beberapa jenis struktur nih. Dari mulai A-nya mana ya? Oke. Lalu ada mulai dari sistem dinding penumpu, ada sistem dinding geser, beton pracetak, batu bata, dan lain sebagainya ya. Nah, oke. Kita misalkan di sini menggunakan Nah, kita misalkan menggunakan rangka baja nih, beton komposit nomor 5 di sini. Berarti nilai R-nya, sini adalah R, adalah 5,5. Berarti kita ganti nih nilai R-nya menjadi 5,5. Kejauhan. Nah, berarti ini kita ganti menjadi 5,5. Nah, nilai R ini akan tergantung pada insert draw. Ini akan tergantung pada jenis struktur. Nah, sementara untuk nilai I kategori resiko, dia akan tergantung pada, nah di sini akan tergantung pada fungsi bangunan. Oke. Nah, ini kalau ini semuanya sudah tercapai, maka tahap terakhir adalah mencari periode getar ya, periode getar ini SS sampai ininya udah ketahuan. Kita udah sampai ke sini nih ya tadi ya. Nah, kita geser dulu tadi coret-coretan kita. Kita geser ke sini ya. Oke. Nah, kita udah sampai ke sini. Nih. Sekarang berapa sih periode getar? Nah, sebelum periode getar, kita harus mencari H-nya berapa. Ya, H-nya berapa. Kita sudah rencanakan kemarin si gedungnya itu. Sorry, ini kita samain aja ya. Modifikasi responnya adalah 8, kita samain aja.
Nah, ini kita samain aja biar nggak terlalu banyak hitungan. Nah, oke. Nah, kita samain. Lalu kita butuh yang namanya data tinggi bangunan nih. Nah, tinggi bangunannya berapa? Ini udah kita hitung sebelumnya di sini ya. Nah, tingginya berapa sih? Mana tingginya? Oh, tingginya ada di sini nih. Oke, total tingginya berarti totalnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4 dikali dengan 6. 4 dikali 6 berapa? 4 dikali 6 berapa? Totalnya? 24. 24. Nah, tingginya 24. Kita ganti. Nah, ini menjadi 24. 24. Set. 24. Lalu nih nilai SS-nya berapa? Nilai SS-nya udah kita 1,429. Kita coba padanan datanya. 1,429. Lalu S1-nya ada di 0,6. 0,6. FA-nya kita ada di FA-nya 0,9. 0,9. FV-nya kita ada di 2,4. 2,4. Nilai SS-nya kita ada di 1,286. 1,286. Lalu S1-nya kita ada di 1,44. 1,44. SDS-nya kita ada di 0,857. 0,857. Lalu SD1-nya 0,96. 0,96. Nilai R-nya sama 8. Lalu nilai I-nya, nilai faktor gempanya, kategori resikonya kita ada di, karena kita bangunan, kalau nggak salah perpustakaan ya. Perpustakaan kita ada di kategori resiko mana perpustakaan. Kita lihat. Perpustakaan kategori resikonya ada di sebentar. Perpustakaan kategori resikonya ada di sebentar. Perpustakaan ada di mana ya? Tadi ada ya kategori resikonya. Sini ya. Nah, perpustakaan ada di sini, gedung pendidikan nih, fasilitas pendidikan. Sama ya, kategori 4 berarti faktor keutamaan gempanya adalah 1,5. Oke, kita rubah di sini kategori resikonya menjadi 1,5. Oke. Lalu kita cari berapa sih periode getar arah X ya. Nah, berarti TA sama dengan CT dikali X minimum. Ya, berarti TA sama dengan CT kali HNX min beton. TAX. Nah, TA-nya kita akan berdasarkan dengan ini. TA-nya berdasarkan dengan struktur ini nih, ya. Nah, kita pakai TA, misalkan TA-nya TA akan berdasarkan jadi TA kita harus taruh dulu TA ya. Percepatan gempa sama dengan CT dikali HN X. Oke, CT kita ada berapa? CT kita
Nah, ini nih saya miss di sini nih, sistem rangka pemikul momen. Nah, ini rangka beton pemikul momen. Ini ada beberapa kriteria, ada rangka baja pemikul momen, rangka beton pemikul momen, lalu ada rangka baja bracing esentris, ada rangka baja dengan bracing terkekang terhadap tekuk, semua sistem struktur lainnya nih. Ini berdasarkan dengan nilai ini nih. Nah, berarti CT kita contohnya kita rangkanya beton nih. Berarti kita menggunakan nilai CT yang CT sama dengan berarti CT yang akan kita pakai karena kita beton, maka CT-nya sama dengan 0,0466 dipangkatkan dengan nilai nggak jelas ya, maaf ya, nggak jelas ini ya. Pangkat apa ini ya? Soalnya saya nge-crop dari SNI-nya juga kurang jelas. Pangkat A. Pangkat A. Oh sorry, pangkat. Sebentar saya cari di Excel-nya. Nah ini Excel-nya sistem rangka pemikul momen. FA-nya ada di geser seismik sebentar. Respons kira 2012 sistem rangka pemikul momen geser seismik. Nah ini CT-nya sebentar, dapatnya 0,635 0, pangkat X D 16. Nah, berarti di sini CT-nya kita pakai 0,0446 yang ini dipangkatkan dengan kali 0,9. Oke, maaf ya. Ini saya yang alfa ya. Ini belum saya pelajari untuk geser seismiknya. Insya Allah minggu depan saya akan saya pelajari dulu untuk geser seismik untuk percepatan periode gentar arah X sama Y-nya. Yang jelas hari ini kita udah bisa menentukan nih parameter-parameter yang menentukan perhitungan gempa. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum. Masih bingung ya. Gini, jadi saya paham betul ini akan pasti bakalan sulit ya. Makanya ini saya jelaskan mungkin beberapa kali ya, mungkin 2 atau 3 kali saya jelaskan. Jadi di minggu depan kita masih ngebahas hal ini nih, gitu ya. Gitu. Kita akan membahas berapa sih periode gempa, lalu geser seismiknya berapa. Nanti kita akan pelajari ini secara mungkin berulang-ulang ya, sampai setelah UTS juga kita kayaknya masih ngebahas hal ini. Oke, gitu aja dari saya ya. Ada pertanyaan? Gak ada. Ada? Udah. Kalau memang tidak ada, saya cukupkan sekian. Berhubung waktu juga udah mau habis. Kita ketemu lagi nanti pukul 11 ya pada mata kuliah struktur bangunan. Oke, mudah-mudahan pertemuan kita bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.